Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Dan salah satu nikmat yang Allah masih memberikannya kepada kita, kita dimudahkan untuk bisa menghadiri salah satu di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkumpulnya kita di tempat ini, duduknya kita sejenak di sini, menjadi sebagai salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan belajar satu pembahasan yang berjudul Sampaikanlah Meskipun Pahit. Kajian kita ambil dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Jadi wasiat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yaitu dalam sebuah hadis yang sahih, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Al-Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban, Abu Nuaim, dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu ta'ala. Dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di mana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sab'in." Kekasihku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan wasiat kepadaku dengan 7 buah wasiat. Jadi ada 7 buah wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, ya. Jadi kalau mungkin sering dengar Abu Dzar, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, ya. Beliau termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Para ulama berselisih pendapat apakah beliau ini orang yang keempat atau kelima yang pertama kali masuk Islam, ya. Jadi berselisih para ulama. Apa ketujuh wasiat tersebut? Yang pertama adalah bihubbil masakin. Aku diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin. Wa an adnuwa minhum, dan mendekati mereka. Ini wasiat yang pertama, mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Yang kedua,
wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fauqi, untuk senantiasa melihat kepada orang yang di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani, dan untuk menyambung tali silaturahim meskipun mereka berlaku kasar kepadaku, atau meskipun mereka berbuat kasar terhadap diriku. Kemudian yang keempat, wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah, dan aku diperintahkan untuk memperbanyak membaca ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kelima, wan atakallam bimurril haqqi, dan menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Nah, ini judul kita, saya ambil dari sini. Itu yang berapa itu? Kelima. Yang keenam, wala ta'khudni fillahi laumata laim, dan tidak boleh kita takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ya, jadi jangan takut dari celaan orang-orang yang mencela tatkala kita berdakwah di jalan Allah. Sedangkan yang terakhir, yang ketujuh, wa alla as'alan nasa syai'a, dan tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Nah, ini 7 wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Baik. Sebelum kita membahas satu persatu, saya ingin menambahkan dikit terkait masalah Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Muhajirin. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriah di sebuah tempat yang bernama Robada. Robada itu kota kecil yang dekat dengan kota Madinah. Ya, kota kecil yang dekat dengan kota Madinah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW itu sebanyak 281 hadis. Sebanyak 281 hadis. Dan beliau memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dan itu nanti bisa antum baca kalau antum punya buku yang berjudul Siyar A'lamin Nubala, yaitu tentang perjalanan orang-orang mulia dalam agama kita ini. Di situ disebutkan salah satunya nanti adalah Abu Dzar Al-Ghifari yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya, antum kalau punya alhamdulillah, kalau nggak punya juga tidak apa-apa, cari PDF-nya aja. Ya. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu wasiat Nabi SAW ini. Yang pertama, Nabi SAW berwasiat kepada Abu Dzar, yaitu bihubbil masakin wa adnuwa minhum, supaya mencintai orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan mencintai orang-orang miskin di sini? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan mencintai orang-orang miskin di sini dan mendekat kepada mereka adalah kita menolong dan memberikan bantuan kepada mereka. Dan memberikan bantuan kepada mereka. Itu yang dimaksud dengan kita mendekat kepada orang-orang miskin dan mencintai mereka. Jadi bukan hanya sekedar dekat tok, tidak, tapi di situ ada sebuah tujuan yang diperintahkan oleh syariat, yaitu bagaimana kita membantu kekurangan mereka. Tapi di sini ada pertanyaan, apa bedanya orang fakir dengan orang miskin? Soalnya orang Indonesia tuh suka rakus dia. Dia kalau bilang itu saya Ustaz fakir, miskin, yatim piatu gitu kan.
Jadi 4 diambil tuh. Ada fakir, miskin, yatim, piatu lagi. Detailnya 4 itu. Apa bedanya orang fakir sama orang miskin? Apakah keduanya sama? Ya. Kata para ulama, fakir dengan miskin ini adalah sebuah istilah yang apabila disebutkan satu persatu maka dia masuk ke dalam salah satu di antara. Artinya kalau disebutkan fakir maka dia termasuk miskin. Apa dia adalah orang miskin. Disebut miskin dia juga disebut dengan orang fakir. Namun sebagian ulama itu membedakan antara orang fakir dengan orang miskin. Apa dalil mereka yang membedakan antara orang fakir dengan orang miskin? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-60. Ini dalil yang menyebutkan oleh para ulama terkait bahwasanya orang fakir dan orang miskin itu apa? Beda. Ya, tidak sama. Di mana di situ Allah taala berfirman terkait tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin." Sesungguhnya zakat fitrah atau zakat mal itu diberikan kepada satu golongan fakir dan yang kedua golongan miskin. Jadi antara fakir dengan miskin itu dua hal yang berbeda. Lalu di antara keduanya siapa yang lebih tinggi derajatnya? Nah, ini sekarang. Atau siapa yang paling rendah derajatnya? Maka para ulama mengatakan yang paling bagus dari keduanya itu adalah orang miskin. Baik, sekarang kita baca penjelasan para ulama. Apa yang dimaksud dengan fakir? Orang fakir adalah orang yang dia itu tidak memiliki apa-apa. Ya, tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki harta benda. Ya, untuk hidup saja dia sangat susah. Ya, dia sangat susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia sangat susah, dia tidak memiliki apa-apa. Berbeda dengan orang miskin. Orang miskin dia punya penghasilan. Dia ada kerjaan, dia punya penghasilan. Tapi penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jangankan untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk nabung saja uang itu tidak bisa. Hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja. Maka dalam masalah ini kata para ulama, orang miskin itu lebih tinggi daripada orang fakir. Ya. Oleh karenanya orang Indonesia itu saya sering bilang tadi, itu suka rakus dia. Sudah bilang fakir miskin, yatim piatu lagi. Kalau orang yang meninggal bapaknya namanya? Kalau orang yang meninggal ibunya apa? Tidak ada dalam Islam itu. Tidak ada aja. Yang dihitung itu hanya meninggal siapa? Bapaknya. Dan yatim itu tidak selamanya melekat istilah yatim itu kepada seorang anak. Istilah yatim itu hanya melekat pada anak di saat anak itu sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri. Kalau sudah mampu mencari nafkah sendiri, status itu hilang dari dirinya. Antum kalau sudah mapan, bukan anak yatim lagi namanya. Ya, antum mau dikatakan anak yatim? Semua kita yatim. Ya. Kecuali Nabi Adam tidak yatim. Siapa bapaknya Nabi Adam? Semua yatim. Makanya salah istilah penggunaan yatim, sering disalahgunakan. Termasuk istilah piatu itu tidak ada dalam Islam. Karena Islam itu yang menjadi pandangannya hanya ketika bapak yang meninggal. Kalau ibu yang meninggal tidak ada istilah. Ya, tidak ada istilah anak itu anak piatu. Tetap anak itu dikatakan anak biasa karena dia masih punya bapak, karena bapak yang mencari nafkah untuk anaknya. Ya dia sama saja. Ya,
Sama saja. Yatim man mata abu, siapa yang meninggal bapaknya. Bapak tiri itu bukan bapak biologisnya, betul tidak? Betul, bukan. Ya. Ini yang sering disalahpahami. Taib. Kita kembali ke hadis ini. Kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin. Diperintahkan untuk mendekat kepada mereka, untuk membantu kesusahan mereka. Sebagaimana dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan dari kita membantu orang-orang miskin atau orang-orang yang di bawahnya itu sangat banyak sekali. Seperti misalkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seseorang, maka Allah membalasnya dengan melapangkan kesusahan dia baik di dunia maupun di akhirat. Allah berikan double. Anda membantu orang miskin terkait kesusahannya berupa dengan materinya, mungkin tidak bisa memberikan secara 100%, tapi paling tidak mengurangi kesusahan dia dengan kita membantu dari sisi hartanya, berapapun yang kita mampu, sehingga mereka merasa ada pengurangan beban dalam dirinya, merasa bahagia dengan hal tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan Allah memberikan kelapangan bagi urusan kita di dunia maupun di akhirat. Kita ingin dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat jamaah, maka caranya adalah lapangkan urusan orang di dunia ini. Itu caranya. Lapangkan urusan orang di dunia ini. Hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan kita berbuat baik kepada orang-orang miskin dan yang semisalnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah." Orang yang berbuat baik kepada armalah. Armalah itu apa? Janda. Nah, ini dia. Antum mau berbuat baik sama janda? Janda muda. Ya, kepada janda dan orang-orang miskin, maka dia itu ibaratkan seorang mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wakal mujahid fisabilillah. Kemudian wakal qaimi la yafturu wa qasaimi la yuftiru. Dan bahkan dia itu seperti orang yang sholat malam secara terus menerus dan tidak tidur, dan berpuasa yang tidak pernah berbuka. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya, orang-orang yang membantu orang-orang miskin, ya, membantu orang-orang yang membutuhkan, dia luangkan dirinya untuk membantu kepada mereka, maka dia seperti mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mendekat kepada orang-orang miskin, membantu mereka, itu menghilangkan satu sifat di dalam diri kita, yaitu sifat sombong. Karena pada umumnya, ya, banyak di antara manusia ini, mereka itu enggan untuk bergaul dengan orang-orang miskin. Ya, maka dengan kita mendekat kepada mereka, membantu mereka, ya, meringankan kesusahan mereka, ada sebuah nilai plus yang kita dapatkan selain daripada janji-janji yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita, yaitu menghilangkan sifat sombong di dalam diri kita. Sombong itu yang pertama. Dan yang kedua, menumbuhkan sifat tawadu, selalu merasa diri kita ini rendah di hadapan manusia yang lainnya, tidak meninggikan diri kita. Dan itulah yang diminta oleh Nabi SAW di dalam sebuah doa yang sering mungkin kita mengucapkan doa ini
kalau tidak salah ada di antara zikir pagi petang kalau tidak salah doa ini. Ya. Oh tidak disebutkan. Itu sebuah doa yang sering disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana doa ini pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku meminta kepadamu melakukan kebaikan. Wa tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Karena mencintai orang-orang miskin, membantu mereka, menolong mereka, meringankan beban mereka, ini butuh yang namanya keberanian yang tinggi. Tidak semua orang mampu. Banyak di antara kita yang memiliki finansial yang bagus, tapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mau berbagi kepada orang-orang miskin. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mau berjihad di jalan Allah melalui membantu orang-orang miskin. Oleh karenanya masyaallah muslimin, ya, hendaklah kita ini mulai mendekatkan diri kita kepada orang-orang miskin dalam rangka untuk menggapai keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan kepada kita, dan juga menghilangkan sifat sombong serta menumbuhkan sifat tawadu di dalam diri-diri kita. Karena sombong ini bahaya jamaah. Sombong ini termasuk salah satu sifat yang buruk. Bahkan sombong ini kata para ulama sebagai salah satu sebab di antara sebab yang bisa menghalangi kita dari hidayah. Ya, sombong. Fir'aun masuk neraka gara-gara sombong. Iblis ditendang oleh Allah Ta'ala dari surga gara-gara sombong. Masa kita mau mengikuti mereka? Ya. Nah, cara untuk menghilangkannya adalah dengan mencoba mendekati orang-orang miskin. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fauqi. Untuk kita senantiasa melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Perlu digarisbawahi dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, yang menjadi barometer atau patokan kita itu adalah orang-orang yang di atas kita. Jadi orang-orang yang kita jadikan sebagai patokan dalam urusan akhirat itu orang-orang soleh, bukan orang-orang toleh. Apa lawannya soleh? Toleh. Bukan orang-orang yang di bawah kita. Maka coba lihat bahasa Al-Quran ketika memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Termasuk contoh sederhana dalam kita berlomba dalam kebaikan, mengisi shaf yang ada di depan kita yang kosong. Jangan orang disuruh masuk, antum orang suruh masuk. Monggo Pak. Salah, kita yang masuk. Ya, dalam urusan ini jangan suruh orang. Karena ini kebaikan kita yang lebih dahulu. Para sahabat dahulu, mereka itu saling sikut untuk mendapatkan shaf awal. Kalau kita enggak, monggo silakan. Ya, jangan seperti itu. Dalam urusan akhirat, maka kita itu harus lebih dahulu untuk meraihnya. Beda dalam urusan dunia. Urusan dunia itu berlaku yang namanya itsar. Apa itu itsar? Mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya, itu urusan dunia. Ada nasi bungkus dibagikan, ada orang yang mau nggak ada apa-apa, orang lain disuruh nggak apa-apa, kita nanti saja. Itu namanya itsar dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat tidak boleh yang namanya itsar. Bahkan para ulama mereka mengatakan orang yang itsar dalam urusan akhirat ini hukumnya haram. Tidak boleh mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri, itu hukumnya haram. Ini sebagian para ulama mengatakan demikian. Taib. Nabi di sini menyuruh kita untuk apa? Melihat ke bawah, tidak melihat ke atas dalam urusan dunia. Kenapa demikian?
supaya kita ini lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama, supaya kita termasuk orang-orang yang lebih bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa seorang hamba itu tidak bisa bersyukur dalam urusan dunia? Karena yang menjadi patokan mereka selalu orang yang berada di atas, bukan berada di bawah mereka. Mereka lupa ada orang-orang yang di bawah mereka yang jauh lebih kesusahan daripada diri kita. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Unzur ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Kalau dalam urusan dunia, lihat kepada orang yang di bawah, jangan lihat kepada orang yang di atas. Kenapa demikian? Karena itu lebih menjadikan kita lebih bersyukur atas nikmat Allah dan tidak meremehkan apa yang Allah berikan kepada kita dalam urusan-urusan dunia ini. Kita hari ini, walhamdulillah, misalkan kita dagang hari ini dapat sekian, syukur. Kenapa? Karena di luar sana, jangankan mau dagang, punya duit modal untuk dagang saja tidak ada. Atau ada yang sama-sama dagang, tapi ternyata mereka itu rugi. Kita walhamdulillah mungkin lakunya ya sekian, tidak apa-apa, syukuri. Karena di luar sana bisa jadi ada yang sama profesinya sama kita, bukan laku, malah rugi. Misalkan teman-teman yang berprofesi sebagai ojek online misalkan, hari ini dia cuma dapat orderan sekian, syukur. Karena di luar sana yang satu profesi dengan dia mungkin bisa jadi belum mendapatkan orderan sama sekali. Itu yang terkadang kita itu lupa, sehingga hilangnya rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, itu yang menyebabkan sesuatu yang selama ini Allah berikan kepada kita menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang lain, beliau mengatakan apa? Irda bima qassamallahu lak takun agnan nas. Ridholah, syukurlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, yang Allah telah bagi kepadamu, maka engkau akan menjadi orang kaya. Karena kekayaan sejati itu bukan kekayaan yang terlihat dari fisik hartanya, tapi kekayaan yang sejati itu kata Nabi SAW, laisal gina an kasratil arad lakinnal gina ginan nafs. Kekayaan yang hakiki itu tercermin dari hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu kekayaan yang sejati. Andaikan yang menjadi barometer itu adalah fisiknya, maka niscaya Qarun itu adalah orang yang lebih kaya dalam masalah ini. Tapi Qarun karena tidak memiliki rasa syukur kepada Allah, justru dia itu adalah orang yang paling miskin di atas muka bumi ini. Dia tidak syukur, padahal apa yang tidak dimiliki oleh Qarun itu? Harta melimpah. Disebutkan dalam sebuah riwayat Israiliyat, saking kayanya Qarun itu, kalau mau buka tempat hartanya harus dipikul oleh 7 orang yang gede kunci gudangnya itu. Kita nggak pernah mungkin dapati orang punya harta, ya kuncinya itu dipikul sama orang-orang yang gede. Qarun luar biasa, ya saking banyak hartanya Qarun itu, sampai-sampai ketika terjadi gempa bumi, ya kemudian dia ingin ditenggelamkan dengan hartanya, dia lebih memilih untuk menyelamatkan hartanya yang sangat banyak itu. Akhirnya dia ditenggelamkan sama Allah Ta'ala dengan hartanya itu, hartanya si Qarun. Makanya ada istilah harta karun itu. Ya, bisa jadi hartanya Qarun itu sampai Indonesia itu. Kita tidak tahu. Banyak hartanya Qarun itu. Tapi karena dia tidak pernah puas, dia tidak pernah ridho, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada dia, Allah tenggelamkan dia dengan hartanya, dan dia tidak bisa diselamatkan oleh hartanya. Nah, ini yang pertama. Kenapa kita disuruh untuk melihat kepada orang di bawah kita supaya kita ini bisa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita ini disuruh untuk melihat kepada orang yang di bawah kita dalam rangka menumbuhkan sifat qanaah. Qanaah. Apa itu qanaah? Selalu merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita.
Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah memberikan sebuah nasihat dalam bait syair beliau tentang orang-orang yang qanaah. Apa kata beliau? Kata beliau, "Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka pada hakikatnya engkau dengan raja-raja dunia itu sama statusnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dicari oleh raja-raja dunia? Mereka mengumpulkan harta begini, mereka mencari kepuasan hati. Ketika kita memiliki kepuasan hati terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada kita, yang Allah sudah bagi kepada kita, maka kita memiliki sifat qanaah, maka itu sudah kita mendapatkan tujuan dari tujuannya para raja. Antum ingin jadi raja, miliki sifat qanaah. Ya. Jadi tidak perlu memiliki kerajaan, cukup memiliki sifat qanaah, kita sudah memiliki kedudukan seperti seorang raja. Dan sifat qanaah ini jamaah sekalian, itu termasuk dari sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi kita baru dikatakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah apabila kita memiliki beberapa sifat, di antaranya satu sifat ini, yaitu sifat qanaah. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan ketika beliau menyebutkan tentang siapa sih orang-orang yang bertakwa itu, beliau menyebutkan 4 indikator. Indikator yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu takut kepada Allah. Ini orang yang bertakwa. Orang yang selalu takut kepada Allah, sehingga dengan rasa takut itu dia selalu menghadirkan muraqabatullah. Allah senantiasa mengawasi dia. Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu orang bertakwa. Yang ketiga, nah ini kata Ali bin Abi Thalib, yaitu orang-orang yang memiliki sifat qanaah terhadap urusan-urusan dunia. Jadi dia ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Itu orang-orang bertakwa. Sedangkan yang keempat indikatornya adalah yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk kematian dengan amal ibadah. Nah, ini 4 indikator kata Ali bin Abi Thalib dari sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi masyiral muslimin, lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kita. Jangan kita melihat kepada orang-orang yang di atas kita, supaya kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita dari urusan dunia. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengatakan, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kecukupan dalam dirinya, kemudian menjadikan dia memiliki hati yang qanaah. Ini ciri-ciri orang yang beruntung di atas muka bumi. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan dia senantiasa memiliki sifat qanaah di dalam dirinya. Nah, ini wasiat yang kedua, senantiasa kita itu memandang kepada orang yang di bawah kita. Ya, jadi jangan melihat kepada orang yang di atas kalau dalam urusan dunia, tapi kalau dalam urusan akhirat, maka orang-orang yang di atas kita itu yang menjadi barometer kita untuk kita mengejar mereka. Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah memberikan wasiat begini, kalau engkau melihat orang dalam urusan dunianya jauh lebih tinggi, jangan dikejar, tapi kejarlah dia dari urusan akhiratnya, karena itu masih bisa untuk dilampaui. Ya. Dan kita dilarang untuk berlomba-lomba dalam urusan dunia, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk memperbanyak harta duniawi, hatta zurtumul maqabir, sehingga dengan berlomba-lombanya mereka untuk memperbanyak harta duniawinya, mereka lupa ternyata sudah mau sampai ke dalam kubur, sudah mau tiba ajalnya. Ya. Nah, kita dilarang untuk kita berlomba-lomba dalam urusan duniawi. Yang ketiga, kita maraton dikit, harus selesai nih. Wasiat yang ketiga, di antara wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar, yaitu menyambung silaturahim kepada keluarga yang memutuskan, meskipun mereka itu berbuat kasar.
Jadi kita clearkan sekarang, yang namanya silaturahim itu adalah kita melakukan satu hubungan kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Kalau tidak punya hubungan rahim, itu namanya ziarah. Antum pergi ngunjungi Pak D, Pak Le, Bude, Bule, itu termasuk apa? Silaturahim. Tapi kalau antum pergi mengunjungi sohib lama, apalagi kenalnya pas hanya kuliah, atau kenalnya mungkin baru-baru, itu bukan silaturahim namanya. Itu namanya apa? Ziarah. Sama-sama ibadah, tapi silaturahim itu memiliki kekhususan tersendiri. Itu bedanya. Jadi jangan nanti bentar lagi nih mau apa? Mau puasa, biasanya ada undangan reuni buka bersama. Biasanya kalau orang-orang sudah ngaji itu diundang, kadang-kadang kan terjadi ikhtilat, mereka menghindari. Kadang-kadang teman-temannya suka bilang, kamu itu kok tidak mau silaturahmi sama kita ya. Kalau ketemu sama teman-teman sekolahnya, teman kampusnya dulu, ya itu bukan silaturahim namanya, itu ziarah. Nah, ini harus dibedakan jemaah sekalian. Karena silaturahim itu sendiri berasal dari kata ar-rahim. Sila itu artinya menyambung, rohim artinya hubungan rahim. Jadi menyambung hubungan rahim. Namun yang dimaksud dengan silaturahim di sini, sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, kata Nabi SAW, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Orang itu dikatakan menyambung tali silaturahim, ya, ketika ada keluarga yang memutuskan hubungan tersebut lalu dia menyambungnya kembali. Bukan hubungan yang sudah bagus, ya, kemudian dia itu melakukan kunjungan tersebut. Bukan itu sebenarnya silaturahim itu jamaah sekalian. Silaturahim yang paling utama itu adalah kita punya keluarga, kita punya masalah sama keluarga. Entah nggak tahu, mungkin keluarga kita yang punya masalah sama kita ya. Dia memutuskan tali silaturahim, lalu kita mencoba untuk menyambungnya. Ini yang disebut dengan menyambung tali silaturahim yang sesungguhnya itu. Ketika kita memiliki hubungan yang putus dengan keluarga kita, kita mencoba untuk menyambungnya kembali. Ini yang disebut dengan menyambung tali silaturahim yang disebutkan oleh para ulama. Adapun yang kita lakukan, misalkan pergi kunjungan pas waktu lebaran kepada keluarga, itu pada hakikatnya itu sedang menjaga, bukan menyambung. Karena dia sudah tersambung, tapi lebih ke arah menjaga. Yang namanya nyambung itu setelah diputuskan. Setelah putus disambung lagi, itu namanya nyambung. Tapi kalau antum sudah baik hubungannya dengan keluarga, antum sering pergi ke rumahnya, pergi bertamu, itu bukan menyambung namanya, tapi menjaga. Dan ini tidak masuk ke dalam konteks hadis ini. Bisa dipahami nggak? Ya. Kan biasanya sering tuh kita kadang-kadang hubungan kita rusak dengan saudara kita, entah itu dengan paman, dengan om, dengan bibi, dengan tante kita, dengan ya segala macam. Ya, lantaran gara-gara sepele mereka memutuskan hubungan dengan kita. Ya, tidak mau berhubungan dengan kita lagi. Nah, kita mencoba untuk mengunjungi mereka, mendatangi mereka untuk menyambung tali silaturahim. Itu yang disebut dengan menyambung tali silaturahim itu. Tapi kalau hubungan sudah bagus, itu bukan menyambung namanya, tapi itu menjaga. Itu pengertian yang pertama. Atau pengertian yang kedua, yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim itu kata para ulama, yaitu hubungan yang sudah lama tidak pernah terjalin, mungkin sekitar 10 tahun, 20 tahun mungkin. Ya, baru ingat ternyata punya tante, punya bibi, punya paman. Ya, kita kemana aja baru ingat punya paman, punya bibi, punya tante. Kita mencoba datang ke tempat dia. Itu namanya menyambung ketika sudah lama terputus. Tapi kalau setiap hari ketemu, setiap hari komunikasi, pergi ke rumahnya,
Ini bukan namanya menyambung, tapi menjaga. Bisa dipahami ini ya? Menjaga. Nah, di sini Nabi menyebutkan apa? Menyambung tali silaturahim meskipun orang yang kita ingin sambung tali silaturahim tersebut berbuat kasar kepada kita. Kita tetap pergi untuk menyambungnya. Karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam firman-Nya dengan mengatakan idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan perkara yang lebih baik. Perlu dipahami, hukum asal membalas keburukan dengan keburukan yang semisal itu boleh. Itu boleh. Tapi dalam masalah ini, ketika ada maslahat yang lebih besar ya untuk kita kejar, maka sebaiknya tidak usah membalas keburukan dengan keburukan itu. Tapi kita melakukan kebaikan untuk kita mengejar maslahat yang besar. Ya gara-gara sepele mungkin. Ya hanya lantaran gara-gara kue lebaran mungkin. Tantenya nggak mau hubungi kita gara-gara tidak dikasih kue lebaran. Mungkin gitu. Ya, itu tidak perlu dibesarkan. Ya. Pergilah untuk menyambung tali silaturahim dengan mereka. Karena ini termasuk anjuran. Meskipun mereka nanti kasar kepada kita, mereka tidak mau menerima kita, yang penting kita sudah berusaha. Karena nanti kita punya hujah di hadapan Allah, jamaah. Ya. Jangan nanti mereka berlaku kasar kepada kita, kita pun masa bodoh dalam masa ini. Jangan. Kita mengajarkan kepada mereka, ya, orang-orang yang berbuat kasar kepada kita dalam masalah ini, supaya mereka itu faham bahwasanya ya tidak boleh kekasaran itu dibalas dengan kekasaran, tapi hendaklah kita membalas dengan yang lebih baik. Nabi SAW, lihat bagaimana ketika beliau diusir dari Mekah, tapi ketika peristiwa Fathul Mekah, beliau tidak membalas dengan keburukan, beliau membalas dengan kebaikan. Ya, beliau lebih bersikap bijak dalam masalah itu, tidak membalas dengan keburukan. Nah, ini yang harusnya kita miliki dalam diri kita, bahwasanya ya menyambung tali silaturahim itu merupakan perkara yang sangat luar biasa. Dan yang menjadi tantangannya itu menyambung tali silaturahim kepada keluarga yang mereka itu tidak mau untuk menyambung tali silaturahim, apalagi berbuat kasar kepada kita. Maka di situ ujian kita. Kalau kita bisa menyambung tali silaturahim tersebut, kemudian kita bisa berbuat baik kepada mereka, maka nanti kita termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW, yaitu man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ingin diluaskan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim di antara mereka. Mungkin kita punya masalah sama keluarga sekarang ini, sudah kita yang ngalah aja. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah demi kebaikan itu termasuk jiwa besar yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Apalagi kita yang sudah ngaji, turunkan dikit egonya itu. Ya, turunkan. Sudah, maafkan mereka. Coba antum buka firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-130 kalau nggak salah. 30. Coba nanti dilihat 30-an kalau salah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam ayat tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, mereka yang berinfak dalam kondisi susah maupun lapang. Wal kadziminal ghaidh. Mereka-mereka yang menahan amarahnya pada puncak kemarahan. Ya, sudah sampai kepala itu marahnya, tapi mereka turunkan kemarahan itu, dia tidak jadi meluapkan kemarahannya. Dan yang ketiga kata Allah Ta'ala, wal afina anin nas, dan dia memaafkan manusia. Dan manusia yang paling utama untuk dimaafkan dalam masalah ini adalah keluarga mereka yang berlaku kasar kepada mereka. Ini orang-orang yang bertakwa. Coba lihat Nabi SAW, ya, dalam perang, dalam Fathul Mekah itu, apa kata Nabi SAW? Disuruh dikumpulkan orang-orang Mekah itu, berpikir Nabi akan menumpahkan darah, Nabi akan membalas keburukan yang pernah mereka lakukan kepada beliau dengan kekerasan. Dikumpulkan, lalu apa kata Nabi SAW? Idhabu fa antumul tulaqo. Pergilah kalian itu bebas.
maafkan. Ya. Kita harus memiliki 1000 alasan untuk memaafkan orang, dan kita harus memiliki 1000 alasan untuk memberikan udzur kepada orang. Bisa jadi ketika waktu itu keluarga kita marah sama kita, mereka memiliki permasalahan-permasalahan yang kita tidak tahu, ya sudah, maafkan. Ya, kita maafkan mereka. Ya. Sambung tali silaturahim. Setelah kita bisa menyambungnya, jaga hubungan baik kita dengan mereka, karena itu yang bisa menjadikan kita berada di dalam kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita lanjutkan dikit. Yang keempat, ini waktunya mau habisnya, bisa lama nanti nih ya. Kita tambah dikit ya. Wasiat yang keempat, yaitu kita diperintahkan untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Ucapan ini adalah ucapan yang sangat mulia. Di dalam beberapa hadis disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang sering mengucapkan ucapan ini, jamaah sekalian. La haula wala quwata illa billah. Yang pertama, dalam hadis Abdullah ibn Qais yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW kepada Abdullah ibn Qais, beliau mengatakan, "Qul la haula wala quwata illa billah." Wahai Abdullah bin Qais, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena sesungguhnya ucapan la haula wala quwata illa billah itu termasuk perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Termasuk tabungan di antara tabungan-tabungan surga. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aktsiru min qauli la haula wala quwata illa billah." Perbanyaklah untuk kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunusil jannah. Karena sesungguhnya ucapan itu termasuk perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Jadi dengan kita sering mengucapkan ucapan ini termasuk kita sedang memperbanyak perbendaharaan di antara perbendaharaan surga. Taib. Kenapa kita disuruh untuk mengucapkan ucapan ini, jamaah sekalian? Selain daripada yang disebutkan tadi, ternyata ucapan ini menunjukkan tentang kita itu termasuk orang-orang yang fakir di hadapan Allah, orang-orang yang lemah di hadapan Allah. Ya. Dan ini sebagai salah satu bentuk kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi memohon pertolongan itu di antara bentuk ucapannya dengan kita memperbanyak ucapan ini. Sebagaimana Nabi SAW, beliau pernah memerintahkan kepada Abdullah ibn Abbas untuk kalau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Di antara bentuk lafaz kita memohon pertolongan itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan itulah yang dianjurkan kepada kita ketika kita mendengar suara seorang muadzin mengucapkan hayyalas shalah. Marilah untuk kita memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat. Maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang mana kata para ulama itu adalah sebagai bentuk kita memohon pertolongan kepada Allah supaya kita bisa memenuhi seruan Allah tersebut. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu memenuhi seruan tersebut. Coba lihat banyak orang yang mendengarkan azan tapi tidak bisa memenuhi seruan itu karena dia tidak diberikan pertolongan oleh Allah. Oleh karenanya perbanyak mengucapkan ucapan ini karena termasuk zikir-zikir yang sangat dianjurkan di dalam agama kita supaya kita termasuk orang-orang yang selalu butuh kepada pertolongan Allah. Yang kelima, wasiat yang kelima, yaitu berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Nah, ini yang menjadi inti pembahasannya itu.
berani menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Karena tidak semua orang mampu menyampaikan kebenaran, jemaah sekalian. Apalagi kalau kebenaran itu pahit untuk diterima oleh orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyampaikannya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Qulil haqqa walau kana mur." Sampaikan kebenaran itu meskipun dia pahit. Dan menyampaikan kebenaran itu termasuk bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, saya sering sampaikan, setiap orang itu punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ulangi, setiap orang punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang pertama. Setiap orang punya kewajiban untuk berdakwah kepada orang lain, tapi sesuai dengan kemampuannya. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita bagaimana bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ini bagi orang-orang yang punya kekuasaan. Contoh, antum punya kekuasaan, antum berkuasa di rumah. Lihat anaknya masih nonton TV padahal sudah adzan, antum gunakan kekuasaan, matikan TV-nya, ajak anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu contoh untuk punya kekuasaan. Kalau kita berbicara skala negara ini, yang punya kekuasaan tentu para pemimpin, para penguasa. Ya. Tapi nanti jangan di rumah orang antum dengar adzan, terus lihat anaknya lagi nonton TV atau masuk ke ruang tengah lalu matikan TV. Ya, itu bukan wilayah antum itu. Iya. Jadi sesuai dengan kekuasaannya. Kalau kita berbicara tentang diri kita, maka kekuasaan kita adalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kita punya power kepada mereka. Kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita berbicara lingkungan negara ini, skop yang besar negara ini, maka pemimpin kita, presiden dalam hal ini beserta para jajaran-jajarannya. Ya, itu kalau punya power. Yang kedua, kalau nggak punya power, dengan nasihat, memberikan nasihat, menyampaikan, memberikan nasihat itu pahit jemaah, nggak gampang, tidak mudah menasihati orang. Ada konsekuensinya. Satu, bisa jadi dia menerima nasihat tersebut dan itu yang terbaik. Yang kedua, tidak menerima. Apalagi kalau kita menasihati itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim. Itu sebaik-baik jihad. Karena tidak mudah memberikan nasihat kepada pemimpin. Apalagi kalau dia tahu dirinya seorang pemimpin, punya kekuasaan, punya power. Ya, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Lalu kita memberikan nasihat kepada dia, kadang-kadang dia tidak mau terima. Tapi bisa jadi dia menerima nasihat tersebut kalau dia menyampaikan dengan cara yang baik. Makanya sering kita sampaikan bahwasanya terkadang niat yang baik untuk memberikan nasihat kepada orang itu sudah benar, tapi caranya yang salah. Itu yang menyebabkan nasihat itu tidak diterima sama orang tersebut. Apalagi yang kita nasihati ini seorang pemimpin, seorang penguasa, punya kekuatan, punya power. Kita siapa? Makanya Nabi letakkan di situ menasihati pemimpin itu termasuk jihad yang paling besar. Karena tidak semua orang mampu untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Hanya orang-orang yang memiliki kesempatan, di antaranya para ulama. Maka coba untuk melihat, memberikan nasihat kepada orang. Jangankan kita berbicara pemimpin, dengan orang saja, orang yang sama dengan kita, serata dengan kita, tapi antum memberikan nasihatnya di media sosial, mau terima atau enggak? Enggak mau terima dia. Enggak mau terima dia. Kenapa? Anda membuka aibnya. Anda menggibah dia di hadapan orang, menjadikan orang lain mengetahui keburukan dari orang ini. Bagaimana kalau sekarang yang kita nasihati di muka umum itu adalah seorang penguasa? Pasti akan ngomong, kon sopo nasihati aku kayak gitu. Tidak bisa. Ya.
Terkadang kita saja sebagai seorang kepala rumah tangga, ketika anak, ketika istri kita menasihati kita tapi dengan cara yang salah, apalagi itu di muka umum, marah kita. Marah. Apalagi ini adalah mereka para penguasa. Makanya saya sampaikan, terkadang niatnya sudah benar, ingin memberikan nasihat sama orang untuk merubah orang lain, tapi yang menyebabkan nasihat itu tidak sampai dan mandek di tengah jalan karena cara kita yang salah, cara kita yang kurang tepat. Falhud biyadi, pegang tangannya. Ya. Nah, ini dengan nasihat. Karena menyampaikan nasihat itu tidak mudah aja mas kan. Butuh keberanian. Dan dia harus siap dengan konsekuensi yang akan dia terima dari menyampaikan nasihat tersebut. Bisa dijauhi oleh orang-orang yang diberikan nasihat tersebut, tidak senang kepada dia. Banyak konsekuensinya. Namun itulah ya, dakwah. Mau tidak mau harus disampaikan, pahit. Ibaratkan obat. Obat itu mau tidak mau harus kita minum untuk menyembuhkan kita. Nasihat itu seperti obat. Mau tidak mau harus kita keluarkan dan harus kita terima demi kita menjadikan diri kita lebih baik. Tapi ingat, terkadang niat sudah benar tapi cara yang salah, dan itu yang menyebabkan nasihat itu tidak sampai kepada orang-orang yang ingin kita memberikan nasihat. Maka gunakan cara yang baik. Gunakan cara yang lemah lembut, gunakan cara yang tidak menyinggung perasaannya. Jangan menasihati di muka umum, di media sosial, kita jadikan status segala macam. Ini tidak boleh jemaah sekalian. Ada hukumnya haram. Antum menasihati orang di depan umum, itu sama dengan antum membuka aib orang. Sementara Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang mendapati aib saudaranya, maka dia tutup aibnya. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau antum menasihati orang di muka umum, maka jangan salahkan kalau ada orang yang menasihati antum di muka umum. Itulah yang disebut dalam agama kita al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau dalam bahasanya orang di sini itu yang disebut dengan hukum karma. Sedangkan yang ketiga, kalau kita melihat kemungkaran tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Tapi yang sering salah dari kita mengingkari kemungkaran dengan hati itu, tidak meninggalkan kemungkaran tersebut. Contoh, ada orang main gaplek judian. Oh, main gaplek. Atau main remi lah ya. Main remi. Ustadz, saya tidak ikut main, saya mengingkari itu perbuatan haram. Ya, tapi antum diam di situ. Akhirnya ujungnya apa? Itu asnya diturunkan. Nah, ikut jadinya. Lumayan yang kayak gitu kan? Ada orang main catur tapi judi. Ustadz, saya tahu itu haram, Ustadz. Ya, itu judi haram, Ustadz. Tapi saya nonton caturnya. Ya sama aja. Orang melihat kemungkaran itu tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Ada konsekuensinya jamaah. Tinggalkan tempat itu supaya kita tidak ikut katut. Enggak, saya cuma duduk di situ, Ustaz, cuma nonton-nonton ini, sama aja. Ya, sama aja. Tidak boleh. Jadi ketika kita mengingkari dengan hati, kita tidak mampu untuk dengan lisan, dengan tangan. Konsekuensinya kita tinggalkan tempat tersebut. Jangan diam di situ. Karena itu yang dapat menyebabkan hati kita menjadi lemah dan kita ikut nimbrungnya dia di situ. Sama seperti orang, dia berteman dengan teman yang jelek, temannya ini selalu melakukan keburukan. Alasannya apa? Saya tidak melakukan itu, Ustaz. Saya mengingkari apa yang dilakukan oleh teman saya. Itu adalah suatu keburukan, tapi tetap kumpul di situ. Ujung-ujungnya akan ikut nimbrung. Kalau antum tahu itulah keburukan, itu kejelekan, ya jangan di situ, tinggalkan. Sama contohnya tadi itu.
Ada orang main gaplek sambil judi, sudah main gaplek sambil judi lagi kan, diam di situ. Ya sudah gitu dengan gayanya melipat tangan itu tuh asnya tuh turunkan. Jokernya. Hadalah ya juz, ya tidak boleh seperti ini. Kalau antum itu tahu ada kemungkaran, tinggalkan. Sudah tinggalkan. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kita mengingkari dengan hati, bukan diam di situ. Ya, bukan malah duduk manis di situ, nongkrong di situ. Tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Karena ini dapat menjadikan hati kita lemah. Karena ingat, para ulama pengarang mengatakan al-qulubud dhaifah wasyubuhatu khattafa. Hati itu lemah dan bisa datang syubhat secara tiba-tiba dan menyebabkan hati kita menjadi hati yang sakit. Nah, ini wasiat yang kelima. Insyaallah untuk sisanya jamaah sekalian nanti kapan-kapan kalau kita bertemu kembali. Hadza wallahu alam yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. 6. Silakan kalau ada yang bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkata. Silakan, Pak. Yang pertama masalah definisi ziarah dan silaturahmi tadi. Saya agak terkejut. Ziarah dalam arti leksikal kamus Arab artinya menyambung silaturahmi, menyambung hubungan satu keluarga yang ada hubungan keluarga. Sementara ziarah yang saya baca tadi coba itu hanya kunjungan aja, sehingga dalam praktek ini nggak pas. Sementara di Indonesia ini kan ya kita pakai bahasa Indonesia dan silaturahmi dalam praktek bahasa Indonesia itu adalah bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Saya coba memahami secara definitif. Maka silaturahmi itu dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai menyambung hubungan dengan siapa aja, nggak dibatasi apakah itu keluarga atau tidak keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga apesnya lagi bahasa Arab ziarah itu hanya artinya kunjungan. Jadi nggak ada penjelasan menyambung hubungan antara di luar keluarga. Itu kalau tadi menjelaskan bahwa kalau di luar antar keluarga itu kunjungan, itu malah ngacau, tambah ngacau. Tetapi apesnya lagi kalau kita dalam bahasa Indonesia, kalau ziarah itu dalam serapan bahasa Indonesia artinya bukan lagi kunjungan itu adalah datang ke tempat-tempat yang keramat atau ke tempat orang yang meninggal. Ini kan kacau. Kita bilang saya mau ziarah ke kamu, ini kan bisa tersinggung teman kita ya. Saya mau datang ke tempat orang meninggal. Artinya apa, Ustaz? Artinya yang disampaikan Ustaz itu nggak implikatif. Artinya tidak menyesuaikan dalam konteks bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan tentang ya gampang secara teoritis. Secara kalau kita tidak sependapat dengan pemerintah, nasihati. Dan yang berhak menasihati itu ulama. Pertanyaannya kemudian, kalau di Indonesia misalnya, kita tinggal di sini, katakan misalnya pemerintah itu sulit misalnya, terus pemerintah, ulamanya siapa yang berhak menyampaikan itu? Terus apakah ada di Indonesia ini yang sesuai yang disampaikan Ustadz itu tadi? Sehingga apa? Ya kalau itu ada, ya kita tahu nanti dan ceramah Ustadz itu implikatif gitu. Jadi bisa kita laksanakan. Oh, Ustadz ini, ulama ini yang berhak memberikan nasihat, sehingga kita tidak berambang. Ini kan cuma teoritis saja, dan itu menjadi pepesan kosong buat saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib. Yang pertama, kata-kata ziarah itu dalam kamus bahasa Arab. Ya, nanti bisa dibuka dalam kamus apapun. Ziarah itu sifatnya umum. Ziarah sifatnya umum. Dan itu dilekatkan nanti kemana?
ada namanya ziaratul kubur, ada namanya ziaratul ahl, ada namanya ziaratul al-ikhwan. Banyak kata-kata ziarah. Jadi ziarah itu adalah kata yang umum dalam bahasa Arab. Sedangkan silaturahim itu adalah spesifik dari ziarah. Kalau kita menziarahi keluarga, itu bahasa spesifiknya adalah menyambung tali silaturahim. Yang salahnya bahasa Indonesia itu yang tidak bisa mengikuti bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu yang sulit untuk menerjemahkan bahasa Arab, sehingga sering terjadi kesalahan istilah ketika menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Contoh ziarah ini saja. Kita kalau sekarang ngomong ziarah, pasti konotasinya kemana? Ziarah apa? Kubur kan? Padahal ziarah itu umum, Pak. Tidak hanya ziarah kubur, menziarahi teman. Satu hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Muslim, ketika ada seorang diceritakan oleh Nabi ingin pergi berkunjung ke temannya yang tinggal di desa yang lain atau di tempat yang lain. Kata Nabi SAW, orang ini didatangi malaikat, ditanya, mau kemana? Uridu ziyaratan akhon li fi qaryatin ukhra. Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa yang lain. Bahasanya ziarah. Tapi istilah ini kalau sampai Indonesia beda. Kalau sudah bilang ziarah, pasti orang skeptiknya ziarah kubur. Makanya saya bilang, bahasa kita itu ketika menerjemahkan bahasa Arab sering salah persepsi. Contoh salah satunya itu tentang ziarah itu. Mengunjungi keluarga itu bagian daripada ziarah. Bersilaturahim bagian daripada ziarah. Tapi yang ziarahnya sifatnya spesifik. Sekali lagi saya katakan, ziarah itu umum. Umum ziarah itu bisa ziarah kubur, bisa ziarah kepada teman, bisa ziarah kepada keluarga, bisa ziarah kepada guru, ziarah kepada siapapun bisa. Tidak harus ziarah kepada orang mati. Itu kata ziarah itu umum. Nah, bagian daripada ziarah itu dispesifikkan oleh para ulama, yaitu silaturahim. Kalau ziarah kepada keluarga yang punya hubungan rahim, itu diistilahkan silaturahim. Bisa dipahami nggak? Silaturahim. Tapi kalau menziarahi teman yang tidak ada hubungan rahim, namanya ya ziarah biasa, tidak ada istilah khususnya. Seperti ziarah kubur, ya namanya ziarah kubur, tidak ada istilah khususnya. Tidak seperti menziarahi keluarga yang punya hubungan rahim, yang bahasa agamanya adalah silaturahim. Saya ulangi, kata ziarah itu adalah umum. Sedangkan silaturahim yaitu bagian spesifik dari ziarah itu. Karena ziarah ini adalah kata yang kalau dilekatkan di belakangnya kata yang lain, maka dia baru menjadi secara spesifik. Contoh kubur, ya ziarah kubur. Kalau kita sebut ziarah ya umum. Cuma masuk ke Indonesia itu tadi saya bilang, kata-kata ziarah, kalau orang sudah ngomong ziarah itu pasti ziarah itu adalah ziarah kubur. Antum tanya di mana-mana, kalau sudah ziarah pasti ziarah apa? Ziarah kubur. Tapi dalam bahasa Arab, dalam omongan orang Arab sendiri, ya, kata-kata ziarah itu tidak selalu diidentik dengan ziarah kubur. Mereka mengatakan, mau kemana? Ana mau ziarah ke rumah teman ana. Ziarah. Tidak menggunakan istilah silaturahim. Maka sebenarnya yang salah penggunaan istilah ini, atau yang belum tepat penggunaan istilah kata ziarah ini adalah orang kita, yang kalau dikatakan ziarah pasti selalu identiknya ziarah kubur. Padahal tidak harus ziarah kubur, karena kata-kata ziarah itu banyak. Ini ya Nabi bagaimana silaturahim kubur? Hah? Silaturahim itu kepada orang yang masih hidup, Pak.
Kalau orang yang sudah meninggal namanya ziarah kubur. Jangan buat istilah aneh. Nabi ketika meminta izin kepada Allah untuk pergi ke kuburan Nabi, ke kuburan ibunya, Nabi tidak mengatakan, ya Allah, aku pingin silaturahim kepada ibuku. Enggak. Tapi Nabi bilang, aku mau ziarah ke kuburan ibuku. Paham tidak? Ngerti ya? Ya. Ini perbedaan ziarah. Makanya orang Indonesia itu pada hakikatnya salah dalam menggunakan istilah ziarah. Salah. Kebanyakan salah kita. Silaturahim aja salah. Iya. Silaturahim aja salah banyak di antara kita. Ya. Sehingga apa aplikasinya? Kesalahan. Akhirnya teman kuliah tadi bahasanya apa? Silaturahim. Iya, kalau antum hitungnya dari Nabi Adam, iya mungkin. Iya. Taib. Kan masalah bahasa. Jadi bahasa itu kan ada alasan bahasa. Jadi kalau menganggap itu salah juga nggak bisa. Saya berbicara sesuai dengan istilahnya, Pak. Masalahnya itu ada istilah dan asal bahasa. Kayak istilahmu bener dari kamusnya gitu benar. Dari rasa bahasa itu nggak bisa. Misalnya begini, kalau orang Indonesia, orang Jawa ngomong dahar, itu kan halus, kan begitu orang Sunda itu kasar. Iya. Tapi nggak bisa disalahkan gitu. Mohon maaf Pak, karena permasalahannya ini kaitannya dengan ibadah masalahnya. Silaturahim itu ibadah Pak. Kita tidak bisa berbicara secara rasa. Kalau jenengan misalkan, kalau sebagian kaum muslimin menganggap itu adalah sebuah rasa, gak ada masalah. Cuma masalah sekarang kita silaturahim itu ibadah. Dalilnya jelas. Betul. Tapi saya mengunjungi teman, nggak ibadah namanya. Iya ibadah, tapi secara istilah itu tidak bisa disebut dengan silaturahim gitu loh. Kita gini loh Pak, penggunaan istilah seperti ini ya sebenarnya tidak ada masalah. Cuma permasalahannya jangan sampai istilah yang sangat sakral dalam agama kita ini salah difahami dan diartikan, sehingga banyak yang sering salah di dalam mempraktekannya. Mohon maaf, dalam masalah rasa tidak ada masalah. Cuma permasalahannya mengedepankan yang namanya syariat itu lebih utama. Ustaz, ziarah sendiri dalam bahasa Arabnya itu apa? Mengunjungi secara umum. Tapi saya lihat tadi itu ya kunjungan. Iya, kunjungan kan? Kunjungan ya. Tergantung kemana kunjungannya gitu loh. Kunjungan ke kubur namanya kunjungan kubur. Secara umum ziarah itu kunjungan. Tergantung kata di belakangnya nanti. Tidak ada fungsi silaturahmi bisa mempererat persaudaraan. Iya. Makanya kan tadi secara umum ziarah itu artinya mengunjungi. Kita udah bisa kalau lebaran itu mengunjungi. Iya, saya bilang berkunjung-kunjung itu tidak dilarang, Pak. Tidak dilarang. Dalam syariat itu tidak dilarang. Cuma penggunaan istilah ini yang perlu untuk kita lebih bijak gitu loh, lebih bijak. Saya begini ya, Islam tidak pernah melarang jenengan ketika lebaran mengunjungi saudara jenengan, mengunjungi teman, tidak dilarang. Cuma lebih bijak di dalam penggunaan istilah. Karena istilah silaturahim itu istilah ibadah dalam agama. Dia itu ibadah. Ya. Dan ini sudah dibakukan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita kalau berbicara rasa itu beda lagi. Sama seperti tadi jenengan bilang, orang Jawa bilang dahar itu sudah halus. Tapi kalau ngomongnya ke Sunda itu kan kasar. Sepakat kalau itu kita. Ya, sepakat kalau itu kita. Ya, tapi sekarang kita penggunaan istilah yang sifatnya apa ini? Istilah yang sifatnya sudah sakral. Ibadah. Ya, ibadah. Sebagaimana tadi Bapak yang bertanya, beliau buka kamus, istilah ziarah itu kunjungan, itu umum. Ziarah itu umum saya bilang.
tergantung kata di belakangnya. Ziarah apa? Ziarah kubur, itu juga ibadah. Ziarah ya enggak dong. Ziarah masjid, ya, untuk pergi ziarah ke masjid ini, ya, pergi ziarah ke mana? Ke temannya, pergi ziarah ke gurunya, itu ziarah, ibadah. Tapi ketika sudah menziarahi keluarga yang punya karib kerabat, ada istilah sendiri, namanya apa? Silaturahim, gitu loh maksudnya. Bisa dipahami nggih? Sepakat kita masalah ini ya? Toib. Nah, itu dia yang ingin disampaikan tuh di situ begitu. Ya. Makanya kalau dibuka buku-buku para ulama dalam masalah ini, selalu mereka mengaitkan silaturahim itu kalau enggak orang tua, saudara dari orang tua, dari bapak, saudara dari ibu, gitu kan, adik, ya, ataupun kakak, itu namanya silaturahim. Ya. Nah, ini perlu istilah ini perlu untuk dibijaksanakan lagi untuk penggunaannya, biar tidak salah istilah saja. Ya, karena ini adalah istilah yang sangat sakral. Toib. Yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan ulama mana yang kita jadikan sebagai rujukan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah. Kalau di negara kita, siapa ulama kita? Ya udah mereka, Pak. Terus mereka tidak bisa memberikan nasihat. Bagaimana cara sikap kita? Akidah Ahlus Sunnah menetapkan ada caranya, yaitu kita disuruh untuk mendoakan pemimpin. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mampu untuk memberikan nasihat ketemu sama pemimpin, itu bagus. Itu bagus. Ya. Itu bagus. Sekarang yang ketiga, Ustadz, negara kita ini kan bukan negara yang berhukum dengan hukum Islam. Negara kita ini negara demokrasi. Maka kita katakan, kalau antum menggunakan cara demokrasi, berarti satu sisi antum meridhoi yang namanya demokrasi itu. Sementara kita itu harus mengingkari keburukan itu dengan kebaikan, bukan dengan keburukan yang semisal. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, dijelaskan oleh para ulama kita. Terus bagaimana sikap kita? Ya, para ulama itulah yang berhak untuk bagaimana menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah untuk dalam memberikan nasihat. Terus bagaimana kalau ulama tidak menyampaikan nasihat kepada pemerintah? Maka apakah kita salah? Enggak. Maka para ulama itulah yang memiliki tanggung jawab. Kenapa mereka mendapati pemerintah melakukan keburukan, kok mereka tidak memberikan nasihat? Ya, silakan Pak. Itu MUI ya. Kan MUI itu kan kelembagaan organisasi. Dia punya otoritas tugas pokok dan fungsi. Itu kita bicara struktur, bicara formal, bicara organisasi. Pertanyaannya, ada nggak otoritas untuk menasihati pimpinan di situ? Kalau di sini tercantum MUI tugas pokok dan fungsi adalah memberikan nasihat kepada presiden. Ada nggak di situ demikian? Saya tidak tahu. Saya kan tanya tadi siapa. Kalau misal MUI, kalau memang ada, berarti mereka. Kalau memang tidak ada tugas pokok dan fungsinya mereka memberikan nasihat, berarti kan kita tidak memiliki sekumpulan ulama yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Maka dalam hal ini berarti kembali kepada mereka para ulama yang memiliki kesempatan untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Kita ambil contoh di zaman pemerintahan dahulu khalifah, ada sekelompok dewan syuro yang bertugas untuk memberikan masukan kepada penguasa. Jadi kalau penguasanya itu melakukan kesalahan, ada para ulama yang memberikan nasihat, yang meluruskan. Kalau memang kita tidak ada di negara kita, okelah tadi disebutkan MUI bukan, karena mereka tidak memiliki tugas fungsi dalam masalah ini. Berarti harus ada para ulama yang mereka itu memberikan nasihat kepada penguasa. Harus ada. Kalau kita berkaca kepada pemerintahan Islam, di zaman dulu ada pemerintahan Abu Bakar ada, pemerintahan Umar ada, pemerintahan Utsman ada, pemerintahan Ali ada yang memberikan nasihat. Kalau di Ali waktu itu Abdullah ibnu Abbas, sampai kepada Khalifah
dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ada yang memberikan nasihat dari kalangan para ulama. Dan tugas mereka memang benar-benar meluruskan kepada penguasa kalau mereka salah. Nah sekarang kalau negara kita tidak ada, kalau misalkan tadi MUI, mereka adalah bukan orang yang memberikan nasihat kepada para penguasa, berarti harus ada para ulama yang benar-benar kompeten, yang benar-benar capable untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Sekarang kalau misalkan tidak ada seperti itu, maka bagaimana caranya? Berarti harus ada para ulama kita yang berani untuk menyampaikan nasihat itu kepada penguasa. Kenapa? Mungkin caranya salah, Pak. Caranya salah. Ya. Caranya yang salah mungkin. Terus sekarang nih kita ngambil jeleknya. Tidak ada Ustadz yang memberikan nasihat kepada penguasa. Apalagi di tengah, misalkan nih penguasa yang kalau ada para ulama yang memberikan nasihat ditangkap, misalkan seperti itu. Terus bagaimana sikap kita? Nabi memberikan solusi. Apa Nabi kata Nabi? Isbir wa tuti, sabar dan tetap taat. Terus gimana kalau penguasa tetap berbuat zalim kepada kita? Kita ikut petunjuk Nabi. Insya Allah petunjuk Nabi itu lebih baik. Dengar dan taat sembari kita berdoa untuk kebaikan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nggak boleh taat, Ustaz. Hah? Kalau boleh taat itu kan kepada Allah, kepada Rasul. Masalahnya Nabi yang ngomong, Pak. Bukan saya loh ya. Nabi yang ngomong. Tapi kan harus kalau dolim, masa boleh taat? Nabi yang ngomong. Allah, Rasul. Bentar, saya mau tanya dulu. Ulil amri itu kan garis-garis Tuhan dan Rasul harus taat juga. Ya, saya tanya dulu, Pak. Bagaimana kalau Nabi yang ngomong disuruh taat? Kalau Nabi yang ngomong kita, Sama siapa? hah? Taat sama siapa? Taat kepada pemimpin yang zalim meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, engkau dizalimi, engkau harus taat. Kira-kira siapa yang kita ikuti? Nabi yang ngomong seperti itu, bukan saya. Pertanyaannya kemudian kan ada pemimpin itu ciri-ciri pemimpin. Terus untuk apa kita belajar pemimpin yang amanah, pintar, segala macam kan itu harus dipenuhi juga syarat. Itulah makanya kita di dalam memilih pemimpin itu hendaklah kita memilih yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Ya, tidak apa-apa. Kita berhak untuk mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek kita. Tidak ada masalah. Itu termasuk perkara yang tidak apa-apa. Kita berhak untuk mengeluarkannya. Tapi kita sembari berharap, kita berdoa kepada Allah. Sekarang nih, kita mau berbuat apapun kan tidak bisa. Sekarang nih kita mau mengajukan protes. Apakah kita mampu sekarang itu? Tidak mampu kan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasti ujung-ujungnya sabar. Sudah, gimana terus? Sekarang kita mau melakukan kegiatan apapun yang cara notabene itu tidak dibenarkan oleh syariat. Apakah itu sudah bisa merubah keadaan kita sekarang? Tidak bisa juga. Tidak bisa juga kok. Aksi-aksi yang dilakukan kaum muslimin, apakah sekarang ada hasilnya juga? Tidak juga. Doa. Hanya bisa apa, Pak? Doa. Kita berdoa. Imam Ahmad bin Hambal pernah dipenjara lantaran karena beliau itu tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Khalifah Ma'mun pada waktu itu. Apa disuruh? Imam Ahmad disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tidak mau Imam Ahmad, lebih memilih untuk dipenjara. Datang murid-muridnya ke penjara. Datang manusia itu ke penjara ketemu sama Imam Ahmad. Gimana kalau kita perang lawan penguasa ini? Kata Imam Ahmad, jangan. Kalau kalian perang, kalian yang kalah. Kalian tidak memiliki kekuatan. Penguasa punya segalanya. Yang ada kita malah rugi. Terus apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tidak apa-apa, kita keluarkan unek-unek kita. Tidak apa-apa. Tapi yang paling penting sekarang ini, pasti ujung-ujung kita bersabar dengan sikap yang seperti ini yang kita hadapi.
Kalau sudah demikian, ya banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa supaya segera mungkin nanti akan Allah kirimkan pemimpin yang lebih baik. Karena ingat, kita itu ingin mendapatkan seorang pemimpin seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Maka supaya mereka lahir kembali ke dunia ini, jadilah kita seperti rakyatnya. Jadi seperti seperti Abdullah bin Abbas. Jadi dulu kita seperti Abdullah bin Mas'ud. Taat dulu kita sama Allah. Ini gimana pemimpin mau baik? Wong kita saja disuruh taat sama Allah. Nggak usah jauh-jauh, sholatnya aja masih suka bolong-bolong. Gimana mau kasih pemimpin yang baik? Gimana kita ini mau diberikan anugerah pemimpin yang baik? Wong kita jadi rakyat disuruh zakat saja masih banyak yang tidak mau zakat. Gimana kita mau dapatkan pemimpin yang baik? Wong masih saja melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Allah tidak akan memberikan yang terbaik kepada kita kalau kita itu tidak memperbaiki diri. Ya, tidak memperbaiki diri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi para jamaah sekalian, ya, jadi kembali ke dua pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama tadi itu istilah yang perlu untuk kita luruskan saja. Ya, kalau berkaitan dengan rasa itu sudah semua tidak sepakat. Kita itu rasa. Cuma istilah ini perlu untuk diluruskan supaya itu tadi jangan sampai mau ziarah ke rumah teman. Ente kira anda sudah mati apa ziarah itu kan? Nah, itu sudah salah kan? Sudah istilahnya sudah konotasi yang tidak baik gitu kan. Padahal ziarah itu bukan hanya kepada orang mati tapi juga bisa berlaku kepada orang hidup gitu loh. Taib hadza wallahu alam bisawab yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.